suaminya mati secara tidak wajar. Wajahnya penuh dengan totol bintil ular. Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Vera lahir di tanggal 22. Memiliki kisah tragis atas kematian suaminya secara tidak wajar. Kematian tersebut disinyalir karena ilmu hitam yang dipelajarinya. Karma baik atau karma buruk yang selama ini diterima oleh Vera. Habisi keluarga kamu sekarang. Habisi keluarga kamu. Enggak mau. Enggak, saya nggak bakal lakuin itu. Habisin semua. Ayo cepat. Pakai gunting itu. Isi mereka. Habisi. Ini bapak kamu, Lek. Sadar, Lek. Sadar, Nak! Alex! Pak, kejar Alex, Pak! Jangan sampai dia berbuat yang enggak sama Ferdi! Tahan, Lek. Habisi dia. Habisi keluarga kamu. Cepat. Pak, Alex kenapa? Alex kesurupan. Alex, kamu kenapa? Ya ampun. Kenapa kamu sering kesurupan kayak gini, Nak? Tuhan, semoga makhluk yang sudah mengganggu Alex pergi dari sini. Loh, Mas, udah mau pergi? Bukannya nanti siang baru meetingnya? Iya, Mas mau cari orang pintar. Kata teman kantor, anak kita tuh kan sering kesurupan, makanya harus cari orang pintar. Nggak perlu, Mas. Nanti malah ngundang yang enggak-enggak. Undang nggak yang gimana sih? Kamu tega ngeliat Alex itu menderita? Nggak mau kan? Tapi yang aku dengar, kalau kita manggil orang pintar kayak gitu, nanti kita jadi malah ketergantungan sama dia. Terus kita harus ngapain? Kita diemin Alex sampai menderita? Enggak kan? Kita harus usaha gimana caranya Alex itu sembuh. Ya, bukan begitu, Mas. Biasanya kalau sama orang pintar itu ada syarat-syaratnya. Udah deh, Mas nggak mau debat sama kamu. Kamu itu bukan ngasih solusi, pengen ngajak ribut terus. Udah, Mas jangan. Loh, Mas! Mas! Mas, ini jaketnya ketinggalan. Mudah-mudahan hari ini meetingnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Oh iya, nanti sore mau ada sofa baru datang. Yang itu loh yang mau dipasang di depan ruang TV. Ya udah. Udah Ya. kalau gitu, Mas berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Bu Vera, suaminya pagi benar pergi kerjanya. Itu soalnya dia ada meeting besar. Jadi harus datang pagi-pagi, Bu. Nggak boleh terlambat. Oh, bagus dong, banyak proyek. Terima kasih. Maaf, saya harus masuk ke dalam dulu ya. Siapin anak-anak sekolah. Mau rapi-rapiin juga ruang sofa. Soalnya mau ada sofa yang baru datang nanti. Iya. Dasar sombong, baru sofa baru aja pakai pamer.
Ya, sang aja pasar aja gitu. Iya, mobilnya mau dikirim sekarang? Boleh, ya. Saya ada di rumah ya. Ya, ditunggu loh mobilnya. Ya, makasih. Mah, Mama beli mobil baru, Mah? Iya, mobil baru sayang. Ini tadi petugasnya telepon mau ngirim sekarang. Kamu lihat gak sih? Kesel deh aku sama mereka. Kenapa sih sekarang mereka banyak duit gitu? Barusan renovasi rumah. Terus ganti motor, beli barang bagus. Dan itu harganya mahal, tau gak sih? Kita kapan sih bisa kayak mereka? Naiknya motor butut ini mulu, kesel aku. Emang kamu gak punya duit apa? Sabar, Ma. Sabar-sabar mulu. Masa setiap bulan gaji kurang terus? Memang kamu di luar sana ada siapa sih? Kamu pasti macam-macam kan di luar sana? Aku nggak bohong, Ma. Alah, masih kamu ngaku lagi? Ini pulang nggak bawa duit sama sekali. Istri nggak tahu diri. Suami pulang dari kota, bukannya kau sambut malah marah-marah. Maunya apa Kamu sih? yang nggak tahu diri, kamu yang nggak tahu diri. Masa duit segitu doang? Udah kerja lama-lama ngapain pulang? Gak usah pulang sekalian. Oke, aku nggak akan pulang. Daripada ngadepin istri seperti Ayo kamu. pergi sekalian. Awas ya, kamu kalau pulang nggak bawa duit, awas kamu ya. Kok ada ribut-ribut sih, Mah? Kasihan ya Ibu Rina, berantem terus sama suaminya. Iya, kasihan. Untung Mama sama Papa nggak pernah berantem. Iya dong, Mama sama Papa selalu akur. Iya, kita harus bersyukur. Dan inget ya, kalian gak boleh jadi anak yang sombong. Iya, Ma. Yuk sekarang kita masuk sambil nunggu mobilnya datang. Cuman Koroy, suami saya pernah minta izin sama saya untuk berguru ilmu. Berguru ilmu? Tapi sama saya nggak diizinin. Mungkin maksudnya Mbak pengen melawan gitu. Enggak. Ilmu apa Mbak kata almarhum? Mungkin dia pergi diam-diam sama temennya, saya nggak tahu. Karena saya pas nyuci celananya ada bungkusan merah. Sama ada di dompetnya nggak tahu apa dibungkus. Saya tanya ini apa? Dia bilang untuk jaga-jaga aja. Apakah itu ada pengaruhnya sama anak saya? Tidak, rumahnya aja. Hantunya banyak loh di rumah kamu. Berhantu. Karena seringkali kalau anak saya mau kejam, dia selalu lari sama saya menjerit. Panggil saya Mama. Langsung dia kejam. Setelah dia sadar, dia menceritakan ada sosok yang dia lihat. Dan itu bermacam-macam. Setiap kali dia kejang, ada pocong, ada genderuwo. Ibu, ini kunci mobilnya dan ini surat-suratnya, Bu. Iya, terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Gitu kayak permisi, Bu. Iya. Permisi, Bu. Iya. Idih, mobil barunya udah sampai. Mau mobilnya bagus. Ayo lihat aja. Ayo keluar deh kita. Kenapa? Wah, Bu Vera, mobil baru nih kayaknya. Hebat banget ya sekarang. Kayaknya rezekinya banyak banget gitu ya. Bisa punya rumah sebagus ini, bisa beli motor. Terus sekarang bisa beli mobil. Lebih ke nggak nyangka sih ya. Iya, beruntung banget sih Jeng sampean itu. Iya, suami saya itu dipercaya pegang proyek sama temennya. Sebetulnya sih kerjanya udah lama ya, Bu. Tapi hasilnya baru keluar sekarang. Gitu ya. Gitu. Tapi bener loh Jeng, waktu pertama kali Jeng Vera datang kemari, rumahnya aja masih jelek. Terus suaminya aja kan masih jalan kaki kan naik angkot ke kantor ya. Iya bener-bener kasihan ya waktu itu. Aduh. Tapi hebat loh sekarang Jeng. Ini berkat buat saya, buat suami saya dan anak-anak saya juga. Sekarang sudah bisa hidup gak sesusah kayak dulu. Iya, beruntung banget ya Jeng. Kok Papa belum pulang ya, Mah? Mungkin papa kamu masih meeting. Jadi dia pulang telat. Alex, kamu kenapa? Nggak apa-apa, cuma kesel aja. Oh iya, Mama juga lupa ambilin minuman buat kalian.
Lex, kamu aja deh ya. Ambilin buat kita juga. Iya, Ma. Aku ambil dulu ya. Makasih ya, Nak. Kok kompornya nyala? Pergi! Jangan! Gak mau! Jangan! Kak Alex, Ma. Alex mah, dia sendirian di dapur. Oh iya. Alex, kamu kenapa? Alex, sadar nak, sadar. Alex, sadar nak, sadar nak, sadar nak. Ini Mama, Alex. Mama kenapa? Mama, Kamu kejar Alex aja, ayo. Mama nggak apa-apa, Mama. Kamu tunggu di sini ya. Mama biar kejar ke Alex dulu ya. Alex, aku saudara kembar kamu. Alex. Kamu harus sadar, nak. Sadar. Alex, sadar, nak. Sadar, nak. Tolong. Alex, sadar, nak. Ayo, bawa saya aja. Aduh. Lepas. Ya ampun. Ayo. Lepas. Ya ampun. Keluarkan tubuh budak ini. Lepas. Mas, ini kenceng banget, Mas. Aku nggak kuat. Semua. Alex, sadar, nak. Sadar. Ya ampun. Lepas. Apa? Anak ibu kerasukan makhluk besar. Dia inginkan anak ibu segera mandikan dengan kembang 7 rupa. Kesuksesan apa yang diirin sama tetangga ini? Apakah dari usaha atau dari... Mungkin dilihat dari nol. Mulai saya baru berumah tangga. Suami saya mau kerja itu jalan kaki. Suami saya jalan kaki karena untuk ngirit biaya aja. Karena memang keadaan kami waktu itu masih susah. Mungkin mereka lihat setelah lama naik. Sampai kami bisa rehab rumah 2 kali. Ya mungkin di situ mereka iri. Dan mereka juga iri karena ngelihat saya selalu bisa bareng sama suami kemana-mana. Alex. Kenapa kamu sering kemasukan kayak gini sih, nak? Kemasukan sama hal-hal yang gaib. Ada apa lagi nih? Alex kerasukan lagi? Iya. Tadi ada dukun yang bantuin kita semua, Mas. Terus dukunnya itu bilang kalau makhluk itu menginginkan Alex. Dan dia nyuruh Alex dimandikan dengan kembang 7 rupa. Tapi aku belum ikutin, Mas. Karena aku takut makin ngundang. Kamu ini aneh ya. Kamu larang Mas manggil orang pinter. Tapi kamu sendiri manggil dukun. Apa bedanya? Itu bukan aku yang manggil. Itu Bu Rina yang bantuin kita. Puluhan tahun, hidup kita tuh baik-baik saja, normal. Tapi sekarang kenapa kondisi Alex seperti ini? Semakin sering kerasukan. Ya udah, kalau gitu Mas cari orang pintar ya. Aduh, kalau bisa sih jangan. Fer, jangan apa lagi. Kamu tega lihat anak kita kesurupan terus? Enggak kan? Mas, ilmu seperti itu pasti ada timba baiknya. Dan aku takut jadi makin gak beres. Udah, terserah kamu. Mas! Ya, Fer. Ini apa?
Aku temuin di celana kamu. Ini untuk jaga-jaga aja. Jaga-jaga apa? Kamu kan tahu, aku ini seorang berbisnis. Siapa tahu ada orang yang suka sama aku, terus aku diapa-apain. Makanya aku pakai ini buat jaga-jaga aja. Jadi kamu pergi ke orang pintar? Aku nggak mau debat ya. Kamu lihat Alek kan Alek itu. Dari kecil dia normal. Tapi sekarang kok aneh? Iya. Kan belum dicolokin. Mas berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Buka pintunya. Said, tolong ada ular di mobil suami saya, tolong. Ada apa ini? Ada ular. Gak bisa dibuka. Nggak bisa kebuka. Iya. Kita harus pecahkan kacanya, Bu. Boleh. Bukain! Nggak ada ularnya. Nggak ada ularnya. Ada. Coba dicek lagi. Ya, nggak ada. Tadi ada kok ular. Ada. Kok aneh sih?